Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu Saudara melalui like, komen, dan subscribe pada channel ini. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali untuk menyaksikan cuplikan-cuplikan video kesaksian murtadin, baik mereka yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus maupun mereka yang sempat mu'alaf dan akhirnya mereka kembali pada rumah lama mereka, yaitu kembali ke Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara, apa saja yang menjadi alasan mereka mu'alaf dan apa saja yang menjadi alasan mereka murtad? Nanti kita akan dengarkan seperti apa penjelasan-penjelasan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita simak cuplikan video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya Bapak Ibu mendapatkan inti-inti utamanya, sehingga mereka mereka berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kenyamanan mereka, meninggalkan tempat ternyaman mereka, yaitu keluarga, orang tua, saudara, dan mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Karena itu mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini dia cuplikannya. Menurut pengakuan Anda tadi, gara-gara nonton Edis TV, Anda akhirnya tidak jadi mualaf. Jadi mualaf. Sementara menurut Riva, menurut Bom-Bom, gara-gara nonton saya orang jadi mualaf. Jadi memang beda halusinasi dengan fakta ya. Nah, baiklah, seperti itu. Saya hanya memberi info saja begini. Jangankan orang mau mualaf. Ini info dari saya ya. Yang inbox saya yang udah mualaf itu balik lagi ke Kristen gara-gara nonton saya. Begitu. Oke, itu saja ya. Sama-sama. Iya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Iya. Kawan, sambil nunggu bongkar muatan, saya ingin berbagi kesaksian pribadi saya. Jadi begini, saya seorang Kristen masuk Islam, menikah dengan istri saya. Saya sudah masuk Islam nih. Istri saya yang Islam, tanpa pengetahuan saya dia diam-diam masuk Kristen. Ini aneh sekali, saya bilang. Jadi begini kawan, tahun 2006 itu saya menikah dengan istri saya bersahadat dan saya masuk Islam. Jadi itu bukan karena saya perempuan sehingga saya masuk Islam, enggak. Pada saat itu memang saya suka mengikuti beberapa kiai dan ustadz yang ceramahnya bagus. Dan saya ada ketertarikan masuk Islam, lalu bertemu dengan pacar yang jadi istri saya, ya sekaligus masuk Islam lah. Itu semua itu karena memang di masa remaja saya pengetahuan tentang agama itu minim sekali. Itu mungkin salah satu penyebabnya ya. Jadi saya masuk Islam, nikah resmi ya di KUA. Lalu kenapa istri saya diam-diam masuk Kristen tanpa sepengetahuan saya? Karena dia punya perjumpaan pribadi. Di COVID-19 tahun 2019 itu istri saya terkena COVID-19 dan hampir saat itu meninggal ya. Jadi di masa kesesakannya dia merasa nyawa ini pasti akan pergi. Lalu itu dia bukan tidur, dia lihat ada sosok berjubah putih itu dengan cahaya kemuliaannya itu berjalan di atas air di dalam rumah, berjalan di atas air menghampiri istri saya, mengusap rambut kepalanya 3 kali. Anakku, engkau tidak akan meninggal, berbicara dengan istri saya seperti itu. Istri saya merasakan ada satu kekuatan yang masuk di dalam dirinya dan sakit itu mulai perlahan pulih gitu. Ini ceritanya panjang, cuman saya hanya ingin berbagi. Dan pada saat itu saya punya 2 anak. Anak saya yang nomor 1 itu kan ada di pondok pesantren, disekolahkan di pondok pesantren ya. Pada saat itu saya tidak mau sekolah di pondok pesantren dulu, biar sekolah formal dulu. Tetapi orang-orang kampungnya ikut ngurusi rumah tangga saya itu. Mungkin mereka khawatir anak saya jadi Kristen mungkin. Jadi tetap saya berbesar hati, saya urus selama 1 tahun dia di pondok pesantren, saya urus. Tetapi walaupun saat ini istri saya sudah berpulang, barusan meninggal, tidak apa-apalah, yang penting jiwanya sudah diselamatkan. Jadi untuk kesaksian istri saya itu kan dia sudah cerita ke saya semua, nanti
saya akan berbagi di sini beberapa part mungkin ya. Jadi istri saya tidak ada, dua anak saya kan sendiri di rumah di antara saudara-saudaranya istri saya. Dan saya kerja di luar kota. Kalau anak-anak saya diurus sama keluarga istri saya khawatirnya anak-anak saya menjadi orang Islam. Oleh karena itu anak saya ini saya harus pulangkan satu ke NTT untuk sekolah di sana sehingga dia tumbuh menjadi seorang Kristen yang baik bersama saudara-saudara saya di sana. Dan saya ingin saya menceritakan ini karena demi iman anak saya jangan sampai mereka menjadi Islam. Justru itu saya berbagi dan kesaksian singkat ini tujuan saya. Saya pulangkan anak-anak saya. Saya minta bantuan sebetulnya. Saya minta donasi hanya untuk tiket kapal laut dari Jawa Timur ke Nusa Tenggara Timur. Satu orangnya sekitar 600.000 kali tiga orang PP. Jadi sebetulnya saya minta donasi dari saudara-saudara yang Kristen, mungkin ada yang tergerak hati atau punya berkat yang berlebih, mungkin bisa berbagi berkat. Tetapi jangan sekarang, saya pasti akan bikin videonya lagi, donasi itu kemana dan syarat-syaratnya seperti apa. Karena minta donasi itu nanti ada banyak penipu yang ikut-ikutan. Saya tidak mau ada saudara-saudara saya atau para donatur yang kena tipu. Jadi nanti syaratnya seperti apa saya akan berbagi dulu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya minta donasi karena saya ingin menyelamatkan anak-anak saya jangan sampai menjadi Islam. Harus saya pulangkan mereka ke NTT. Itu ya. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan sedikit tentang perjalanan saya sebelum dan sesudah ikut Tuhan. Nama saya Eni dari Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga dan sudah memiliki anak 4. Saya ikut Tuhan karena pilihan saya, atau lebih tepatnya mungkin Tuhan yang telah pilih saya. Karena saya dari kecil bukan beragama Kristen, juga saya lahir di tengah keluarga Muslim. Saya lahir dari keluarga Muslim yang taat sekali, terutama ayah saya. Tetapi saya heran, walaupun beliau taat beribadah, tapi tetap selalu melakukan perselingkuhan. Sehingga saya bertekad nanti kalau saya cari suami, harus yang lebih tua usianya daripada saya gitu ya. Dan akhirnya Tuhan kabulkan. Tapi rupanya semuanya tidak sesuai dengan harapan saya. Suami saya bahkan perbuatannya lebih daripada ayah saya. Selain dia berselingkuh, juga dia terjerumus narkoba. Dia juga selantiasa berkata-kata kasar seperti bahasa binatang tiap hari. Tidak menghargai saya. Tidak ada figur di dalam seorang imam atau seorang kepala rumah tangga di tengah keluarga kami untuk mendidik anak-anak saya. Bahkan dia juga senantiasa mengajak teman-temannya ke rumah untuk pesta narkoba mungkin gitu, walaupun di depan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan, kalau dulu mungkin saya bilangnya alhamdulillah, karena anak-anak saya tidak ada yang mengikuti jejak ayahnya. Mungkin mereka melihat perjuangan saya dalam membesarkan mereka, jadi mereka jadi anak-anak yang baik. Hingga suatu saat batas kesabaran saya juga sudah sampai ke titik yang paling tinggi mungkin ya. Ada sesuatu hal yang membuat saya sangat sakit hati sekali, sampai saya mengeluarkan kutuk Tuhan Allah. Waktu itu kan di mata saya Allah, ya Allah, kiranya kau janganlah kasih rezeki suami saya. Seandainya setiap rezeki yang dia dapat hanya untuk menambahkan dosa dalam perbuatannya, bukan untuk kesejahteraan keluarga. Dulu kan saya tidak tahu ya, yang saya cari hanya kepuasan hati saya. Setelah mengatakan kutuk itu, saya merasa puas. Dan dari situ saya sudah tidak akan mempedulikan lagi suami saya. Fokus saya hanya membesarkan anak-anak saya. Tidak memikirkan lagi suami saya, mau apapun terserah. Dan puji Tuhan, anak-anak saya juga sekarang udah pada bekerja. 3 orang, tinggal 1 lagi. Hingga suatu saat
pada tahun 2021 bulan Oktober, tiba-tiba suami saya pulang dari rumah temannya, dia berkata gini, nih saya harus dibaptis. Kapan? Nanti hari Sabtu. Saya juga kaget mendengarnya ya, karena selama ini perkataan apapun dari siapapun tidak pernah didengarnya. Tiba-tiba dia minta dibaptis. Ayo, kata saya teh, mungkin ini yang terbaik dari Tuhan, kata saya teh ya. Hari Sabtu jam 3 ya, saya antar ke tempat pembaptisan dia. Akhirnya dilaksanakan dibaptis. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi ya mungkin ini udah jalan yang terbaik yang saya rindukan selama ini, agar saya punya imam yang benar di tengah keluarga. Dibaptislah. Udah dibaptis pada tanggal 2 Oktober 2021. Setelah dibaptis, selanjutnya kata teman suami saya yang ngajak dia untuk dibaptis, panggilnya ke saya kan, teteh, nanti Sabtu selanjutnya antar ibadah si Om ya, biar dia semangat. Oke, saya teh, apa sih yang enggak buat kebaikan. Sabtu berikutnya saya antar ibadah. Cuman waktu itu saya juga tidak tahu, selama menaikkan lagu penyembahan saya nangis dari awal sampai akhir. Saya tidak mengerti apa itu. Setiap lirik yang saya dengar seolah-olah menarik jiwa saya untuk mendekat kepada Tuhan. Di situ ada perkataan Yesus. Saya sangat merasakan damai di hati yang belum pernah saya rasakan. Orang hamba Tuhan. Baik, ya. Saya singkat saja. Saya banyak mengalami penolakan, penganiayaan, ya. Karena tidak mungkin teman-teman lama, keluarga apalagi bisa menerima begitu saja. Tapi di situ saya belajar. Sekali lagi yang perlu di-highlight, digarisbawahi, saya belajar. Sampai hari ini saya belajar. Saya ketemu Tuhan, itu tadi saya bilang, saya adu ilmu. Saya adu ilmu. Sampai hari ini saya pelayanan di dunia itu. Di dunia berarti okultisme ya? Iya. Paham, ya, jadi na bilang orang di pare-pare ya, kung kato malasa atau bele-bele atau jangan-jangan ya. Cau ini dokter nanti ini loh ya, dia bawa ke saya. Nah, begitu juga di Mamuju. Begitu juga di Mamuju, terkenalnya pendetanya orang gila, tapi bukan saya yang gila ya. Saya luar biasa normal. Ya, jadi itu yang saya kerja sampai hari ini, itu perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya bisa melihat bahwa ilmu yang pernah saya adopsi khususnya dari tanah Bugis, itu habis semua waktu saya didoakan waktu pelepasan, dan saya beri diri untuk terima Tuhan, dan saya melayani, dan pelayanan saya nyentrik. Saya di daerah orang-orang animisme. Kalau tahu Sidrap, Tolotang, kalau tahu daerah Mamuju di sini, saya pelayanan di orang-orang suku Tomumbuni sama orang-orang Mapurondo, orang-orang yang menyembah pohon gunung itu. Itu yang saya jangkau di sini. Tapi tidak sedikit Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang seperti ibu-ibu jadi murtadin lewat pelayanan kami. Itu karena Tuhan Yesus baik. Iya. Berarti kita sama ini. Ya, kita sama kini kate puang penginjilan kontekstual. Saya kamatong jadi. Iya. Ya. Jadi sekarang keluarga ibu saudara sudah bisa menerima. Siap, semua diselamatkan Tuhan, semua sudah jadi anak-anak Tuhan. Ya. Haleluya. Saya buktikan lewat itu, kan saya suka okultisme. Kalau ilmu saya tidak bisa, tidak jadi. Apalagi kalau doa. Jadi saya bilang tadi, saya belajar. Kalau betul saya ikut Tuhan, ini doa harus penuh kuasa. Kan dibilang, doa orang benar jika didoakan dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan, besar kuasanya. Nah itu yang saya bawa sampai hari ini. Nama saya Rini Rumea. Saya lahir di bukan kota ya, sebuah desa di Boyolali Utara. Dan semuanya itu di desa itu 100% Muslim. Ya, saya dididik sebagai orang Muslim, keluarga besar Muslim semuanya, dan taat agama. Saya sendiri juga nggak ngerti kenapa bisa dengan Tuhan Yesus. Seingat saya itu waktu masih kecil, entah ini jalan Tuhan atau bagaimana, saya tuh sepupu ibu saya jauh itu juga ada yang ke Katolik ya. Waktu itu celetukan anak kecil kayak begini, Bu, kok si Om itu Katolik ya? Apakah dia jual agama? Waktu itu masih kecil ya? Iya seperti itu gitu kan. Sekarang ini setelah mengikuti Yesus, dari situ saya berpikir, apakah memang saya dari kecil udah dipilih Tuhan? Seperti itu.
Jadi Ibu dari Boyolali ya, Dari Jawa Boyolali, ya, iya. Bu ya, wong Sukunya Jawa. Jawa. Luar biasa, boleh ditayangkan mungkin ya fotonya Ibu Rini bersama dengan keluarga. Nah, ini boleh Iya. diberitahu, Bu. Itu yang tengah bapak saya. Oh, yang tengah Bapak. Ya, ibu saya udah almarhum. Oke. Yang baju putih itu saya, samping saya itu adik saya, terus adik saya yang perempuan itu adik saya yang kecil yang cowok. Oh, Ya, jadi Ibu kami Rini ini empat bersaudara dan bersaudara. Ibu Rini paling besar. paling besar. Oh, oke. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki ya, Bu Iya. ya. Dan memang dibesarkan di dalam keluarga muslim yang taat. iya. Benar ya, begitu ya. Seperti apa sih suasana keagamaan di rumah waktu kecil? Apakah diajarkan ngaji, lalu ikut madrasah atau aktif di kegiatan keislaman? Dan apa yang paling membekas di masa kecil tentang agama? Saya dari kecil diwajibkan untuk ngaji, habis maghrib sampai isya belajar ngaji, baca Al-Quran, sholat harus. Madrasah, sekolah saya di SMP itu madrasah sanawiyah. Iya. Lebih banyak belajar agamanya daripada pelajaran yang Iya, lain. iya. Terus kalau pondok pesantren kilat seperti itu. Oh. Nggak pernah harus mondok, itu nggak pernah. Karena saya sendiri nggak mau mondok. Kata teman saya mondok itu nggak ada cowok, adanya cewek semua gitu. Jadi saya nggak mau. Ya. Orang tua saya mewajibkan kalau nggak baca Al-Quran nggak bisa, nanti tidak masuk surga. Kami sebagai orang tua mendidik harus bisa baca Al-Quran seperti itu. Yang paling membekas waktu saat kecil, guru ngaji saya ada salah satu yang selalu nanya, baca Al-Quran harus ada tajwidnya gitu kan. Nah, saya nggak tahu tajwidnya itu apa gitu. Jadi kalau guru itu di meja saya selalu menghindar, nggak mau ketemu sama guru itu. Gitu. Oh, takut ya ditanyain tajwidnya karena ya. nggak tahu tajwidnya. Apa nggak dijelaskan? Maksudnya tajwid itu apa? Ibu Rini nggak nanya? Saya nggak mau tahu, seperti itu nggak pengen tahu. Iya, Oh. yang penting saya bisa baca aja begitu. Jadi yang penting pokoknya ikutin kata-kata orang tua, harus ngaji, harus di sekolah madrasah ini Iya. gitu ya, ikut pondok pesantren gitu ya. Tanpa sebenarnya Bu Rini tahu juga gitu ya, lebih Iya. dalam gitu ya. Iya. Baik, kapan Bu Rini mulai bekerja dan di bidang apa? Apakah waktu itu banyak teman kerja yang berlatar belakang Kristen? Saya mulai merantau itu tahun 97 akhir ya. Di Jakarta sebagai SPG di salah satu supermarket di daerah Harmoni. Di situ teman-teman saya itu kebanyakan non Muslim. Ada Batak, ada Manado, ada orang NTT. Mereka non Muslim semua, hanya saya sendiri yang Muslim. Dari obrolan-obrolan teman saya itu, salah satu tuh ada yang dari Jogja, cuman merantau ke Bengkulu orang tuanya. Nah, dari obrolan itu mereka banyak kesaksian ya. Dari kesaksian itu, kok Tuhan mereka hebat banget gitu kan. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Gitu saya tanya kayak gitu. Mereka jelaskan, Tuhan Yesus itu ya Tuhan kami, orang Kristen, seperti itu kan. Dia penuh kasih seperti itu. Saya makin tertarik. Suatu hari teman saya itu cerita kalau bapaknya itu lagi sakit parah, mau pulang ke Bengkulu, mau nyebrang Merak itu udah mau meninggal gitu kan. Takutnya nggak sempat sampai di Bengkulu sudah meninggal gitu kan. Akhirnya mereka berdoa, benar-benar berdoa. Satu keluarga itu berdoa sebelum menyeberang. Ternyata bapaknya kuat, bisa nyebrang. Sampai 3 minggu bapaknya itu meninggal gitu kan. Oh Tuhan kalian hebat banget ya, bisa memperpanjang umur. Pikir saya waktu itu seperti itu. Ya, jadi situ teman-teman yang lain juga cerita. Iya, kalau Natalan kami suka ibadah dan ibadahnya itu beda. Saya penasaran kan mau diajak ke katedral, waktu itu teman saya kan Katolik. Cuman saya nggak mau, takutnya kalau masuk gereja nanti jadi Kristen gitu kan. Waktu itu terpikir seperti itu iya, ya, Bu Rini? karena awal-awal mengenal agama lain seperti itu. Jadi awal ketertarikan Bu Rini tentang Kristen itu adalah dengar cerita ya dari teman-teman gitu ya, sekerja ya, bagaimana sosok Tuhan Yesus itu melalui cerita dan kesaksian mereka gitu ya. Nah, Bu Rini, apa sih yang membuat Ibu Rini itu tertarik atau penasaran? Apakah karena obrolan teman-teman tadi, atau karena cara hidup mereka, sikap mereka menjalani hidup, apa yang membuat Bu Rini tertarik? Dari obrolan mereka, ya sikap mereka itu kalau ada orang salah gitu loh, udah maafin aja seperti itu. Terus kalau mereka cerita seperti ini, waktu saya di Bengkulu gitu kan, pulang kerja malam jam 11 gitu kan, saya tutup mata berdoa aja gitu kan, tahu-tahu nyampe gitu kan. Ini saya makin penasaran dengan cerita-cerita teman saya itu kan. Oh hebat banget ya Tuhan kalian ya, berdoa tahu-tahu nyampe, nggak ada apa-apa di jalan seperti itu. Jadi makin penasaran di situ ya. Jadi tentang sikap hidup ya dan kesaksian-kesaksian mereka ya yang membuat Bu Rini tertarik dan tergugah untuk tahu gitu siapa sih Tuhan Yesus itu gitu ya. Nah, apakah sebelumnya Bu Rini sebelum ketemu teman-teman nih, apakah pernah mendengar kisah tentang atau cerita tentang Yesus atau Isa Al-Masih itu sebelumnya, sebelum ketemu teman-teman? Nggak pernah. Oh, nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah, cuman karena lingkungannya emang lingkungan Muslim gitu ya. Cuman waktu SMP itu guru agama saya itu yang guru akidah
itu ngomong kayak gini, selain Islam itu doanya beda gitu kan. Mereka itu doanya haleluya haleluya gitu kan. Terus saya nyeletuk, haleluya itu kata apa Pak? Yaitu mereka orang Kristen, coba dengerin kalau lagi Natalan, mereka nyebut haleluya, ngomong seperti itu. Hanya kata itu waktu saya masih SMP yang saya tahu. Terus nggak pernah lagi yang namanya Tuhan Yesus itu siapa, itu nggak pernah tahu sama sekali. Baik, nah Bu Rini, waktu Bu Rini mendengar kisah tadi ya tentang Yesus dari teman-teman Kristen dan reaksi Bu Rini itu kan kayak penasaran ya sebenarnya, tapi takut gitu untuk memulai cari tahu gitu ya. Apa waktu itu akhirnya mulai Bu Rini mencari tahu, gimana? Hatinya tuh takut atau bingung atau justru kok merasa, aduh kayaknya damai deh kalau misalnya dengar cerita-cerita seperti itu gitu, gimana? Waktu itu kan puasa ya, saya masih bekerja di situ. Terus ada 3 orang cowok dari lantai atas turun ke bawah. Waktu itu puasa-puasa, memang saya itu bandel, maksudnya dari rumah bilangnya puasa, tapi nyampe di tempat saya tujuan nggak pernah puasa gitu kan. Waktu itu ada 3 orang cowok turun ke lantai tempat saya bekerja itu. Waktu itu pas waktunya buka puasa, mereka itu nanya, kok kalian nggak buka puasa seperti itu kan? Saya bilang, nggak puasa seperti itu. Emangnya kalian bukan Islam kayak gitu kan? Memang Islam, tapi memang nggak puasa. Kan orang Islam nggak harus puasa, seperti itu saya jawabnya kan. Kalian Kristen katanya. Enggak, saya Islam. Kalau teman yang lain ngomongnya jawabnya Kristen gitu kan. Terus 3 orang cowok ini cerita salah satunya, tahu nggak di gereja saya itu loh ada pendeta dulunya Kiai Haji namanya Yusuf Roni, dia sekarang jadi pendeta, ngomong seperti itu kan. Nah karena obrolan seperti itu jadi saya tertarik, masa iya sih seorang Kiai Haji bisa jadi pendeta? Nggak mungkin, saya bilang gitu kan. Iya ada, kalau nggak percaya ya udah datang aja ke Hotel Saijaya gitu kan. Saya penasaran, akhirnya saya datanglah ke Hotel Saijaya. Ibadahnya itu jam 10 ya, jam 8 saya udah nyampe di Hotel Saijaya itu. Saking penasaran pendetanya dan siapa sih itu Tuhan Yesus gitu, seperti itu. Jadi pertama kali Bu Rini datang ke gereja itu di tempat pendeta Yusuf Roni ya, di Saijaya. Nah, waktu Bu Rini akhirnya ikut ibadah gitu ya, apa sih yang Ibu rasakan sampai akhirnya Ibu keputusan untuk ikut di dalam ibadah? Waktu itu karena problem keluarga besar ya, keluarga besar saya itu banyak mengalami masalah gitu kan. Terus dari cerita teman-teman, Tuhan Yesus itu penuh kasih kayak gitu kan. Saya tertarik di situ. Terus pas pada saat pertama kali dengar khotbahnya Pak Yusuf Roni waktu itu, Korintus yang judulnya kasih. Dari khotbah itu saya nangis. Oh begini ya orang Kristen gitu kan. Pak Yusuf waktu itu bilang kayak gini, orang Kristen itu kalau ditampar pipi kiri dikasih lagi pipi kanan, seperti itu kan. Oh begini ya kasihnya orang Kristen, tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan. Kok di ajaran saya nggak seperti itu. Terus terutama di keluarga besar saya yang sering berantem berebut warisan. Dari situ kalau saya ngikut Tuhan Yesus apakah bisa seperti itu? Waktu dengar khotbahnya Pak Yusuf ya. Itu pertama kali Bu Rini mendengar khotbah Pak Yusuf di gereja ya dari pendeta Yusuf Roni. Setelah Bu Rini ikut ibadah itu, setelah itu Ibu Rini masih ikut ibadah-ibadah berikutnya gitu ya? Iya, setahun. Dan itu sendiri ya datangnya ya? Iya. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang kenal di situ sama sekali ya? Nggak ada. Dan 1 tahun itu Ibu Rini ikut ibadah? Iya. Waktu itu kan masih kerja, kalau hari Minggu itu saya kerja. Pamit dari rumah saya kerja padahal ke gereja. Terus nyampe rumah juga saya waktu itu ikut tante saya di daerah Cium. Kalau pulang ibadah tetap masih sholat 5 waktu itu masih. Selama 1 tahun masih. Kalau ditanya kerja, padahal bukan kerja, ke gereja. Iya. Itu saya bohong sama tante-tante saya seperti itu selama 1 tahun. Nah apa sih yang memutuskan akhirnya dibaptis itu apa? Ya itu tadi, karena di khotbahnya Pak Yusuf itu yang saya tangkap itu ya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membawa ke jalan kebenaran. Seperti itu yang saya tangkap. Kalau memang iya ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saya pengen mengikuti dia seperti itu waktu itu. Siapa tahu kalau memang dia memang Tuhan dan Juru Selamat, karena saya ini merasa manusia berdosa gitu kan, dosa-dosa saya diampuni. Waktu itu pemikiran saya seperti itu. Ya. Walaupun waktu itu nggak ada paksaan dari siapapun ya untuk ikut dibaptis ya? Tidak ada ya, walaupun teman-teman mungkin waktu itu tahu kalau Ibu Rini sudah ikut ibadah di gereja. Nggak ada yang tahu sama sekali? Kecuali teman-teman baru saya. Teman-teman yang tadi yang agama Kristen itu pada nggak tahu juga? Nggak tahu, karena saya udah pindah kerja. Kesaksian teman-teman saya yang dulu sampai sekarang saya nggak ada komunikasi lagi dan mereka nggak tahu kalau saya udah Kristen. Karena memang lost contact gitu. Teman-teman baru saya mereka tahu. Sampai akhirnya Bu Rini dibaptis ya. Nah waktu Bu Rini dibaptis nih, apa sih yang Ibu rasakan?
Apakah Bu Rini merasa ada damai, ada kelegaan gitu? Iya, ada kelegaan. Kelegaannya itu. Saya benar-benar udah menjadi pengikut Yesus. Kelegaannya di situ. Setelah Ibu Rini dibaptis, apakah keluarga tahu kalau Ibu Rini dibaptis? Tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu sama Iya. sekali. Sampai akhirnya ketahuan itu seperti apa? Ceritanya agak panjang ya. Waktu itu 3 orang cowok itu salah satunya sekarang jadi suami saya. Oh, oke. Iya. Iya. Waktu itu sering ibadah bareng beberapa bulan. Saya bilang ke cowok itu, saya bilang, kenapa kita nggak nikah aja seperti itu kan? Akhirnya, emang kamu mau, katanya. Ya kalau memang serius ya nggak apa-apa seperti itu kan. Akhirnya memutuskan untuk menikah setelah dibaptis. Terus keluarga saya benar-benar nggak ada yang tahu kalau saya udah dibaptis, sama sekali nggak ada yang tahu. Orang tua saya tahu kalau saya udah Kristen itu 1 jam sebelum pemberkatan nikah waktu itu. Iya. Saya minta sama orang tua saya waktu itu, tolong buatkan saya surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan. Terus orang tua saya, ini anak kok mau menikah kok diem-diem gitu kan? Ya. Terus saya bilang ke orang tua saya mau menikah tapi dengan beda agama. Saya bilang, dia Kristen gitu. Terserah, kata orang tua saya. Ya terserah, kalau memang itu pilihanmu, yang penting kan kamu bahagia gitu kan. Seperti itu waktu itu. Terus akhirnya orang tua saya datang ke Jakarta. Saya pemberkatan di Jakarta waktu itu. Sebelum pemberkatan nikah itu kita dikumpulkan dulu di ruangan Pak Pendeta ya. Nah di situ orang tua saya ditanya sama pendeta yang memberkati itu, katanya, Pak, bagaimana anak Bapak pernikahannya diberkati secara Kristen seperti itu kan? Kata Bapak saya, ya nggak apa-apa seperti itu kan. Saya mau nangis kalau inget ini. Jawaban Bapak saya itu menguatkan saya dan bijaksana banget gitu menurut saya. Waktu itu Bapak saya ngomong kayak gini, ya kalau memang iman anak saya yang saat ini membuat dia masuk surga, ya saya nggak apa-apa. Saya sebagai orang tua ini dikasih anak sama Allah, dibilang kayak gitu kan. Membesarkan, mendidik, dan tugas saya yang terakhir yaitu menikahkan. Bapak saya seperti itu kan. Ini pilihan anak saya, dia menjadi iman yang berbeda. Kalau memang iman dia saat ini membuat dia masuk neraka, saya sebagai orang tua sudah mendidik dia dengan waktu itu agama saya dengan benar-benar kalau agama ini baik. Waktu itu seperti itu. Kalau ingat itu pengen nangis. Jadi dalam hati saya, ternyata orang tua saya sebijaksana ini gitu. Saya pikir dia akan marah atau bagaimana, ternyata enggak. Nah, Bu Rini, bagaimana tudingan yang mengatakan bahwa banyak sekali wanita-wanita Muslim yang pindah menjadi Kristen karena penikah? Apakah Bu Rini waktu itu mengenal Tuhan Yesus karena ingin menikah? Enggak. Tidak sama sekali. Tidak. Ya itu tadi, saya itu penasaran sama Tuhan Yesus karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena saya merasa orang berdosa, yaitu saya pengen ikut Tuhan Yesus. Yaitu tadi, dosa-dosa saya pasti diampuni. Seperti itu waktu Jadi itu. memang Ibu Rini merasa ada satu hal yang pengen tahu ya, apa sih Kristen itu, siapa sih Tuhan Yesus, dan akhirnya ikut ibadah, akhirnya merasakan damai sejahtera melalui setiap firman yang boleh diketahui ya, melalui ibadah-ibadah itu ya. Baik, nah setelah menjadi pengikut Yesus, Bu Rini, apa sih yang paling berubah dalam hidup Ibu Rini? Banyak ya. Yang tadinya saya susah memaafkan, ya karena memang kasih Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan ya. Ya, yang tadinya tidak bisa mengontrol emosi, kadang nggak bisa juga sih. Tapi kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan ya gitu kan, agar saya bisa mengontrol emosi saya seperti itu. Itu manusiawi ya. Tapi mungkin saat ini Ibu Rini lebih ada damai sejahtera gitu ya, lebih bisa mengontrol emosi dan selalu ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih dari apapun yang kita alami saat ini ya. Bu Rini, pada saat Bu Rini menjadi Kristen, bagaimana cara Bu Rini menghadapi persoalan? Dan bagaimana relasi Ibu Rini dengan Tuhan? Kalau menghadapi persoalan kayak gini, tadinya kita bingung ya, terus berdoa menangis sama Tuhan, kita menemukan kelegaan di situ. Kita ngadu sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga. Begitu cara membangun relasi sama Tuhan kalau saya seperti itu. Iya, karena memang selama kita masih di dunia ini, kita nggak lepas dari masalah ya. Tapi karena kita punya Tuhan, kita yakin ada pengharapan yang baru ya di dalam Tuhan ya, selalu ada pengharapan baru. Bu Rini sempat mengalami sakit dan divonis ada kelainan di serviks hingga harus operasi angkat rahim, betul ya Bu Rini ya? Nah, bisa ceritakan apa sih yang terjadi dan bagaimana Ibu Rini menghadapi masa itu bersama dengan Tuhan? Nggak percaya dan sulit ya, maksudnya memutuskan untuk angkat rahim waktu itu konsultasi ke dokter itu udah 1 tahun. Antara angkat nggak seperti itu kan. Terus saya bilang ke suami, angkat nggak ya? Kalau memang itu membuat kamu sehat, ya nggak apa-apa, daripada kamu ngeluh-ngeluh terus seperti itu kan. Akhirnya saya putuskan untuk angkat rahim. Tuhan itu luar biasa ya, luar biasanya sebelum saya divonis parah udah ketahuan duluan di awal seperti itu.
luar biasa buat saya Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan yang memampukan Bu Rini melalui semua itu ya, walaupun berat ya pada saat itu pasti ya. Iya, sangat berat. Memang sih udah punya anak ya, tapi Iya. kalau nggak ada rahim tuh rasanya kayak gimana. Tapi di saat saya berdoa kayak ada kekuatan, angkatlah, orang udah punya anak gitu kan, mau ngapain lagi gitu kan. Kalau nggak diangkat nanti akan lebih parah seperti itu. Akhirnya ya udah diputuskan. Setelah bergumul ya Iya, 1 dengan tahun, Tuhan ya, iya. 1 tahun, wow luar biasa. Dan sekarang Ibu Rini berjemaat di GKR Diaspora dan melayani di Paduan Suara. Apa sih arti pelayanan buat Bu Rini secara pribadi? Pelayanan itu buat saya mengabdi ya. Ya, tapi karena saya bisanya cuma di paduan suara, karena untuk nyanyi sendiri saya nggak bisa gitu kan. Karena paduan suara kan memadukan suara kan, jadi suara saya nggak bagus bisa tutup sama suara yang lain. Tapi luar biasa ya, pada saat Ibu Rini melayani Tuhan, pasti ada pengalaman-pengalaman yang baru ya bersama Tuhan ya. Iya betul. Sudah berapa lama nih pelayanan di Paduan Suara? Dari 2017 sampai sekarang ya, sekarang. dan sampai nanti, sampai Tuhan Yesus datang. Boleh dilihat foto-fotonya. Nah, ini Ibu Rini pelayanan di Paduan Suara ya Bu, dengan teman-teman. Iya, wow luar biasa. Ini mah kalau suaranya nggak bagus nggak mungkin Bu. Bu Rini, apakah semua keluarga sudah bisa menerima imannya Bu Rini, atau masih ada pergumulan? Artinya setelah Bu Rini kan sekarang udah berkeluarga, sudah punya anak. Keluarga Bu Rini, keluarga Muslim tentunya ya. Apakah sudah sekarang semuanya sudah menerima keadaan Ibu Rini, adik-adik tadi ya, tante-tante yang tadinya nggak tahu gitu? Gimana Bu Rini? Sudah menerima. Tadinya saya nggak berani ngomong gitu kan. Akhirnya saya beli kalung yang leontinnya salib. Oh, iya. Jadi saya nggak ngomong pun mereka tahu kalau saya udah Kristen seperti itu. Jadi mereka terima. Kalau memang bisanya kamu di iman yang itu ya nggak apa-apa. Yang penting hidup kamu baik seperti itu. Iya, menjalankan iman yang saat ini kamu tekuni seperti itu mereka. Jangan kamu udah berbelok taunya di situ kamu nggak baik seperti itu mereka. Jadi keluarga menghormati ya pilihan Ibu Rini ya. Dan jadinya ya keluarga mendukung lah ya, karena kan kalau kamu pindah ya harus kamu dalamin keyakinan kamu sekarang dan harus benar-benar mengikuti gitu ya ibadah-ibadah di dalam keyakinan yang sekarang. Kalau Ibu waktu itu nggak ada keresahan ya, aduh kenapa kamu gitu, ada penyesalan gitu, nggak ada ya? Nggak ada penyesalan sih, cuman tadi kan Papa ya dibicarakan. Kalau Ibu gimana tadi belum diceritain? Mungkin ibu saya nggak bisa ngungkapin kali ya. Cuman kalau saya pulang kampung, ibu saya sholat gitu kan. Saya kan kalau lagi pulang tuh gelar gitu kan, tidurnya rame-rame gitu kan. Terus ibu saya sholat kedengaran doanya gitu kan. Berdoanya kayak gini, kalau Rini bisa kembali, ya kembali seperti itu. Cuman pakai bahasa Jawa kan. Sedih sih enggak, cuman doa seorang ibu. Ya, seperti itu pikiran ya saya. Pasti ya ada kerinduan dari orang tua ya untuk hal seperti itu. Tapi bagaimana lingkungan di tempat orang tua? Apakah orang tua dikucilkan atau saudara-saudara dikucilkan oleh sekeliling pada saat tahu oh nih anaknya atau saudaranya udah pindah keyakinan nih gitu? Gimana? Enggak ada ya? Welcome aja, enggak. Sama sekali ya? Seperti itu enggak. Cuman mereka suka ngeledek saya kayak gini, ini kerudungan gitu kan. Iya, pakai lagi seperti itu kan. Kalau kerudungan sih nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Terus masih bisa baca Al-Quran? Ya masih. Baca-bacaan sholat masih, cuman kan udah nggak dipakai seperti itu kan. Terus bagaimana dengan Tuhan Yesusmu? Kadang mereka ngeledek saya seperti itu. Terus kenapa kamu mau salam ke Tuhan Yesus saya? Kadang saya ledek seperti itu juga. Mereka sih welcome, nggak mempersalahkan saya Kristen kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi tetap harmonis ya hubungannya, walaupun Ibu Rini sudah berpindah keyakinan. Wah itu patut dicontoh tuh lingkungan yang seperti itu. Baik Bu Rini, bisa cerita sedikit tentang keluarga Bu Rini, anak berapa, dan suami pasti satu ya kan? Nah kita bisa lihat tayangan dulu ya di TV, foto keluarga dari Ibu Rini. Baik, boleh ceritain Bu Rini? Ya, anak 3, yang gede udah kerja, yang nomor 2 baru lulus SMA, yang nomor 3 baru kelas 1 SMA. Suami saya orangnya, dia yang ngasih unjuk kalau di gereja diaspora itu ada pendeta Kiai Haji gitu. Dari situ. Tapi waktu itu belum ada hubungan gitu ya, belum pacaran sama baru sekali itu ya? pertama kali ketemu di situ. Pertama kali ketemu dia infokan tentang ibadah di diaspora tadi ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana hubungan dengan anak, dengan suami dalam menunjukkan iman Kristen Ibu Rini sekarang? Di dalam keluarga kami bangun pagi sebelum pergi kemana-mana kita doa bersama. Begitu juga malam.
kayak seperti itu. Biarpun hanya satu ayat, Ya. kami tetap baca Bangun Alkitab. mesbah ya Iya. di dalam keluarga Iya. ya, mesbah keluarga. Iya, seperti itu. Selalu yang pimpin doa itu suami saya bilang, karena kan kamu kepala keluarga gitu. Iya, Kecuali kalau suami saya pergi, baru Iya. kadang saya yang ambil alih seperti itu. Banyak hal yang dilalui Bu Rini pastinya ya, bersama dengan Tuhan. Boleh cerita sedikit pergumulan apa sih yang sekarang sedang Ibu Rini alami, tapi Ibu Rini tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya jalan untuk pergumulan Ibu Rini. Di setiap rumah tangga nggak mulus-mulus aja ya, pasti ada persoalan, ada pergumulan gitu kan. Bagaimana cara kita menyikapinya ya? Saat ini suami saya lagi tidak ada pekerjaan. Itu pergumulan kami, yaitu selama ini kan kerja sebagai sales, udah SP3. Jadi itu pergumulan kami. Ya mungkin jalan satu tertutup, ada jalan lain yang terbuka. Biarpun tidak berkantor, suami saya tetap semangat bekerja canvas ya, bahasanya sales itu ya, keliling ke pasar-pasar menawarkan produk yang dia jual. Wow, Iya, luar seperti biasa. itu. Ada banyak sih sebenarnya pergumulannya dalam rumah tangga. Yang Jessica nomor 2 kan udah lulus SMA. Iya, iya. Terus waktu itu pengen masuk PTN, ternyata tidak bisa gitu Iya. kan. Terus akhirnya saya bilang, udah nggak usah kuliah. Siapa tahu ada jalan Tuhan, ada jalan lain. Bagaimana kamu bisa kedepannya lebih sukses daripada kuliah seperti itu. Saya yakinkan ke anak saya yang nomor 2 seperti itu. Di saat kita bergumul seperti ini, yaitu tadi kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan selalu memberi kita kekuatan ya. Kita berjalan sama Tuhan Yesus, kita punya damai sejahtera. Kita yakin bahwa memang benar-benar Tuhan akan buka jalan. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa Ibu Rini sedang dipakai Tuhan untuk semakin jadi berkat bersama dengan keluarga besar. Nah, Bu Rini, terakhir, apa pesan Bu Rini untuk teman-teman yang sedang mencari kebenaran, tapi masih takut untuk melangkah? Saran saya, cari tahu aja dulu Tuhan Yesus itu siapa. Ya, kalau udah yakin bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan dan Juru Selamat, baru mendalami, belajar ya. Iman itu nggak bisa dipermainkan ya. Dan jangan takut untuk melangkah Iya, dulu ya, iya. untuk mencari tahu apabila sudah ada Siapa sih keinginan Tuhan gitu ya Yesus untuk seperti mencari itu, tahu iya. ya. Karena kalau memang udah kenal Tuhan Yesus, ya udah imani aja itu Tuhan Yesus itu gitu. Karena memang benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pilihan Ibu Rini tepat dan tidak salah, betul ya? Wow, puji Tuhan. Baik Bu Rini, terima kasih banyak untuk hari ini. Tuhan memberkati Ibu Rini, juga pelayanan Ibu Rini, juga keluarga dan keluarga besar. Salam buat keluarga juga. God's lovers, perjalanan iman setiap orang memang berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama, Tuhan selalu mendekat pada hati yang sungguh mencarinya. Apa yang Ibu Rini alami bukan sekedar perubahan keyakinan, tapi sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubah segalanya. Hati, hidup, dan arah langkah. Kalau hari ini Anda sedang bertanya-tanya, merasa ragu atau bahkan ingin menyerah, mungkin ini waktunya untuk berhenti sejenak dan membuka hati. Perkenalkan, nama saya Kanti. Saya terlahir dari agama Muslim dari dulu. Saya sekolah juga ajaran Muslim dan saya didoktrin emang dari lahir saya itu Muslim. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan kebenaran, jalan Yesus Kristus, yang mana juru selamat untuk seluruh umat. Kalau saya, bagi saya terutama.